Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Mas bersama gua Willy. Seperti biasa, di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas, mulai dari review-review, tips and trick sampai dengan investasi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa langsung subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, jadi di video kali ini gua akan nge-review satu platform emas digital, yaitu Shopee Tabungan Emas. Nah, sebelumnya gua udah bikin juga sih review singkatnya tentang Shopee Tabungan Emas ini. Cuman karena datanya belum lengkap, jadi gua tambahin dengan video kali ini. Buat kalian yang belum nonton video review singkatnya, bisa nonton di sini ya, nanti gua kasih linknya. Sekarang kita langsung lanjut ke video tentang Shopee Tabungan Emas. Nah, jadi di video sebelumnya gua udah bahas tuh tentang fitur-fiturnya, gimana cara pakainya. Nah, di video kali ini gua lebih akan bahas ke harganya, spreadnya, dan apa kelebihan dan kekurangan dari Shopee Tabungan Emas. Oke, langsung kita masuk ke berapa harga dari Shopee Tabungan Emas. Jadi harga ini gua ambil di tanggal 5 April tahun 2021. Harga belinya itu di 864.000, sedangkan harga jualnya itu di 838.000, sehingga menghasilkan spread 3% kurang lebih lah ya. Nah, spread ini masih kompetitif lah kalau dibandingin sama kompetitor-kompetitor dari emas digital lainnya. Sebenarnya sama sih sama Pegadaian Digital si Shopee Tabungan Emas ini, karena memang bekerja sama dengan Pegadaian Digital. Jadi kayaknya Shopee ini nggak ngambil margin lebih sih. Jadi spreadnya tuh nggak digedein kayak Tokopedia, disamain aja. Tapi saya masih bingung juga sebenarnya Shopee ini dapat untungnya dari mana. Terus ada lagi biaya tahunannya itu 30.000 per tahun. Nah, ini dikenain sama Pegadaian nih. Jadi saya juga baru tahu info ini dari Shopee nih. Jadi ternyata Pegadaian Digital itu kasih biaya tahunan itu sebesar 30.000 per tahun atau 0,0352 gram emas digital ya. Nah, ini dikenain di tahun kedua aja. Tahun pertama kita masih free, sedangkan di tahun kedua udah kena 30.000. Terus informasi tambahan juga, setelah kita beli Shopee Tabungan Emas ini atau nabung di Shopee Tabungan Emas, kita dalam waktu 6 bulan dikasih waktu untuk verifikasi data diri dan datang ke cabang Pegadaian. Nah, sebenarnya gua nggak perlu datang ke cabang Pegadaian sih, dia datanya tuh kayak nge-link gitu. Jadi otomatis udah ada nama gua, terus nomor KTP gua, nomor CIF gua, dan lain sebagainya. Jadi kayak nge-link gitu deh, pakai KTP aja udah langsung bisa. Sekarang kita masuk ke apa kelebihannya. Jadi kelebihan yang pertama adalah minimum pembelian yang murah banget. Cuma 500 perak aja udah bisa investasi emas digital. Jadi menurut saya ini yang termurah sih minimum pembeliannya dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain yang masih 5.000, 10.000 atau bahkan 50.000. Kelebihan yang kedua adalah spread dari Shopee Tabungan Emas ini cukup kompetitif sebesar 3%. 3% ini ngikutin dari si Pegadaian Digitalnya ya. Jadi saya masih belum tahu spread dari Shopee Tabungan Emas ini tuh masih promo atau emang segini. Karena memang kalau misalnya disamain, saya bingung juga Shopee ini untungnya dari mana. Jadi mungkin di kemudian hari spread dari Shopee Tabungan Emas ini mungkin akan berubah. Mungkin mirip-mirip sama Tokopedia kali ya, yang naikin spreadnya supaya dia juga dapat cuan. Oke, itu tadi kelebihannya. Sekarang kita masuk ke apa kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah adanya biaya tahunan sebesar 30.000 yang dibebankan di tahun kedua. Jadi ini mirip-mirip sama Pegadaian Digital ya, emang peraturannya Pegadaian Digital sih. Jadi saya juga masih kurang tahu nih, si 30.000 ini dibebankan bakal naik nggak kalau misalnya harga emas naik. Karena kalau dikonversikan kan harga hari ini itu 0,352 gram emasnya senilai 30.000. Kalau misalnya emasnya naik bakal ngikutin 30.000-nya atau ngikutin gramannya. Jadi saya juga masih kurang tahu. Mungkin kalau misalnya saya tahu bakal saya kasih infonya di deskripsi ya. Kekurangan yang kedua adalah adanya saldo mengendap seberat 0,05 gram atau kalau misalnya kita ikutin harga hari ini itu kurang lebih 41.000 atau 42.000 ya. Jadi mungkin ini biaya pendaftarannya dari Shopee Tabungan Emas yang diperhalus gitu ya istilahnya.
kita nabung tapi 0,05-nya nggak bisa diambil ya, mirip-mirip biaya pendaftaran sih sebenarnya. Cuman saya nggak tahu nih kalau misalnya kita tutup Shopee tabungan emas kita, itu balik nggak 0,05 gram kita atau hangus gitu aja. Kalau hangus ya memang biaya pendaftaran sih kasarnya. Kekurangan yang ketiga adalah belum bisa tarik fisik. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih di aplikasi Shopee ini nggak ada pilihan tarik fisik sama sekali, cuman ada jual dan beli aja. Cuman yang saya masih bingung juga, kan Shopee ini nge-link sama Pegadaian Digital ya. Nah, kalau di Pegadaian Digital ini kita bisa tarik fisik. Jadi saya masih belum tahu juga Shopee ini kalau misalnya kita bawa ke cabang Pegadaian itu bisa nggak ditarik fisik. Kesimpulannya, apakah Shopee tabungan emas ini layak untuk dipakai? Jawabannya adalah tergantung. Kalau misalnya kalian suka pakai Shopee, suka dengan interface-nya Shopee, dengan cara penggunaan aplikasinya Shopee, Shopee tabungan emas ini boleh dipakai. Toh seperti itu juga sama dengan Pegadaian Digital sebesar 3%. Harga beli dan harga jualnya juga sama aja. Cuman kalau menurut saya lebih baik lagi kita pakai langsung aja Pegadaian Digital yang punya fitur yang lebih lengkap seperti gadai emas, cicil emas, dan lain-lain. Jadi satu aplikasi aja udah cukup buat penuhin semua kebutuhan investasi emas digital kita. Oke guys, itu tadi video review gua tentang Shopee tabungan emas. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.